Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Matius 16, 13 sampai 18. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemarin kita merenungkan bahwa pengakuan kepada Mesias anak Allah yang hidup itu berasal dari Bapa, walaupun pasti mendengar berita itu dulu. Nah, berikutnya siapa yang mengaku di sini? Petrus yang mengaku di sini ya. Tuhan punya rencana. Ada dua janji yang diberikan kepada Petrus, yaitu ayat 18, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Dan selanjutnya, kemudian yang kedua, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan seterusnya. Yang pertama dulu, jadi pengakuan Petrus mengakibatkan Tuhan Yesus memberikan janji bahwa di atas batu karang ini. Pemikiran yang pertama dia memikirkan ya di atas Petrus, ya Petrus meninggal, lalu dikubur, di atasnya didirikan gereja, yaitu gereja Saint Peter ya, yang di Roma itu. Itu pemikiran pertama. Pemikiran kedua biasanya adalah di atas batu karang ini adalah iman Petrus. Jadi di atas iman itu didirikan gereja. Itu masuk akal juga karena gereja terdiri dari orang-orang beriman. Namun demikian kalau kita lihat dalam Efesus 2 misalnya di sana dikatakan bahwa dasar gereja adalah rasul-rasul, nabi-nabi, tapi batu pojoknya Yesus Kristus. Jadi kalau berdasarkan ayat-ayat ini, maka jelas sekali bahwa yang dimaksud batu karang ini adalah ya salah satu dari itu ya, Petrus, rasul-rasul atau nabi-nabi atau Tuhan Yesus sendiri. Nah di dalam bahasa asli, bahasa Yunani itu sebetulnya dituliskan seperti ini ya, ayat 18 tadi ya, 18. Di atas Petra ini, bukan di atas Petrus ini ya, di atas Petra ini. Nah, kebanyakan setuju, ada yang setuju, maksud saya ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi di atas Tuhan Yesus akan didirikan gereja. Betul, di atas pengakuan kepada Tuhan Yesus Kristus bisa seperti itu, tetapi jelas di atas kematian Tuhan Yesus di kayu salib untuk dosa-dosa manusia, maka didirikan jemaat. Seperti dikatakan dalam Efesus 2 tadi, bahwa dasar dari gereja adalah
rasul-rasul, nabi-nabi, batu pojoknya adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau demikian, Petrus memang salah satu dasar dari pendirian jemaat. Dan itu tidak bisa diganti-ganti ya. Jadi hanya rasul-rasul, nabi-nabi, dan pojoknya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pribadi, pengajaran, dan tindakannya, rasul-rasul menyampaikannya bisa dalam bentuk tulisan maupun lisan juga para nabi-nabi waktu itu. Jadi itulah dasar gereja. Di atas batu karang ini, di atas Yesus Kristus, dan salah satunya Rasul Petrus, pengajarannya tentu saja itu didirikan jemaat. Ini berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus direncanakan untuk jadi sesuatu. Kalau Petrus jadi rasul, jadi dasar gereja, salah satu dasar gereja, dan saudara jadi apa dalam gereja ini? Banyak sekali karunia yang diberikan kepada setiap orang percaya. Ada karunia memberi, karunia mengajar, karunia mujizat, karunia menyembuhkan, karunia lain-lainnya. Dan tentu saja karena gereja juga difungsikan atau digambarkan sebagai tubuh, ini berarti semua anggotanya berfungsi. Tidak ada satu organ tubuhmu yang tidak berfungsi. Jadi saudara mesti harus berfungsi di dalam pelayanan. Saya tidak tahu pelayanan saudara apa, tapi saudara harus mencoba melayani. Sehingga saudara tahu di mana cocoknya saudara melayani. Melakukan tindakan untuk gereja, untuk Tuhan Yesus. Mari kita pagi hari ini, Bapak Ibu yang ingin tahu apakah karunia-Nya, ya mencoba melayani, lalu mungkin atas nasihat pendeta saudara atau Bapak Ibu saudara yang lain, saudara bisa menemukan, katakanlah mengajar sekolah minggu misalnya, atau mungkin ada yang terpanggil menjadi gembala, harus menyiapkan dulu ya, mempersiapkan dulu sekolah misalnya seperti itu. Atau ada yang di karuniai guru ya, belajar kitab suci terus, lama-lama digunakan, lalu jelas keyakinan saudara. Ada yang diberi karunia memberi nasihat, mungkin melalui membaca kitab suci dapat menasihati orang-orang lain. Mari kita mengusahakan diri kita berfungsi di dalam jemaat, baik jemaat lokal maupun jemaat secara universal, yaitu orang Kristen secara umumnya. Seperti itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kesempatan, memberi janji kepada setiap orang yang mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat akan dijadikan sesuatu. Untuk Rasul Petrus, Tuhan telah janjikan menjadi salah satu daripada dasar gereja. Dan kami, tolong supaya kami mengerti tugas kami apa di dalam dunia ini dalam mengiring, membesarkan kerajaan, membesarkan gereja yang Tuhan sendiri telah menjadi dasar batu pojok daripada gereja bersama-sama dengan rasul-rasul dan nabi-nabi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, jaga prokes, pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, tidak usah pergi kalau tidak penting.
Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Amin.